warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, alhamdulillah pada hari ini tepatnya di kota suci Mekah Madinah di Masjidil Haram sudah sampai malam 29. Tanpa terasa kita sudah memasuki malam 29. Malam 29. Alhamdulillah tadi sholat tarawih sudah juz 30 sekaligus kataman berdoa di dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Sudais. Doanya spektakuler sekali Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan otaknya ibadah. Artinya apa? Artinya di dalam kita beribadah itu bisanya beribadah dengan lancar, barokah, tanpa kekurangan satu apapun, itu karena didoai, karena adanya doa. Jadi segala sesuatunya itu sudah diminta pada Allah untuk kelancarannya, untuk keberkahannya. Alhamdulillah doa yang dipimpin oleh Imam Masjidil Haram, doa berjamaah. Doa berjamaah ini kita sebagai jamaah, sebagai makmumnya cukup mengamini. Artinya mengamin itu membantu bersama-sama berjamaah semua umat muslim yang ada di Masjidil Haram, membantu memintakan supaya dikabulkan, yang dipimpin oleh Imam Sudais. Jadi kita membaca amin, kabulkanlah ya Allah. Imam Sudaisnya berdoa, kita sebagai jamaahnya, sebagai makmumnya membaca amin, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Jadi dimohon ya, imamnya berdoa, memanjatkan doa dengan penuh hikmat, ya makmumnya itu membaca amin, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Setiap kita membaca amin berarti kita membantu supaya mengabulkan permintaan imam yang mendoakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kita sebagai makmum, sebagai jamaahnya, jamaah dalam sholat tarawih yang ditutup dengan khataman Al-Quran juz 30, sudah sampai surat Anas terakhir, di rakaat ke-10 surat Anas langsung berdoa khataman Al-Quran. Ini luar biasa Bapak sekalian. Kita nggak perlu menghafalkan doa yang mungkin yang hafalannya lemah, ya, doanya yang sedikit, ya. Dengan mengikuti sholat tarawih di Masjidil Haram, kita sudah sekaligus didoakan oleh pemimpin imam, ya, pemimpin doa di dalam sholat. Luar biasa Bapak sekalian. Doa di luar sholat itu sudah luar biasa. Apalagi ini doa yang dipanjatkan oleh Imam Masjidil Haram dalam sholat tarawih, dalam sholat berjamaah, dengan penuh hikmat, dengan penuh memanjatkan, sungguh-sungguh mengharapkan supaya dikabulkan apa yang diinginkan oleh yang memimpin doa, yaitu dalam hal ini adalah yang ditunjuk imam untuk memimpin doa khataman Al-Quran adalah imam sholat Imam Sudais. Nah, ini Bapak Ibu sekalian luar biasa. Doanya komplit,
artinya doanya sama seperti yang kita kaji di dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Hadis. Tidak ada sesuatu yang berubah ya. Semuanya sama. Kalau yang tahu artinya itu lebih mantap lagi. Umpama kita tidak tahu artinya, kita cukup membacakan amin itu sudah nyambung. Jadi yang tahu artinya adalah yang mendoakan. Yang mendoakan yaitu imam sudesnya. Kalau tadi imam sudes yang mendoakan. Ya, setiap habis sholat itu biasanya ada doanya. Tapi ini doanya itu khusus. Setiap khataman Quran di dalam sholat itu mesti ada doa khataman Quran. Luar biasa doanya, cukup panjang ya, dan juga penuh dengan hikmat. Kita sebagai orang iman sangat bersyukur sekali bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram ya. Dalilnya sholat berjamaah, sholat tarawih di Masjidil Haram itu mendapatkan pahala sama sholat semalaman ya. Barang siapa yang sholat bersama imam sholat tarawih bersama imam ini sampai selesai, maka keutamaannya sama dengan mendapatkan pahala sholat semalaman. Luar biasa, sholat semalaman di dalam Masjidil Haram. Nah, itu Bapak sekalian, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang berkeinginan untuk supaya bisa tahun depan bisa datang ke Masjidil Haram, bisa umroh Ramadan, bisa sholat tarawih di Masjidil Haram, Bapak sekalian supaya memperbanyak doa juga ya. Tanpa adanya doa kita mustahil kita bisa beribadah di Masjidil Haram ya. Disertai dengan usaha. Nah, insya Allah nanti Allah akan menunjukkan ya. Dalilnya doa yang satu lagi adalah selain doa itu merupakan otaknya ibadah, yang kedua adalah doa saiful mu'minin. Saiful mu'minin. Doa itu merupakan pedangnya orang iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang iman ini bisanya orang iman itu bisa hebat, bisanya orang iman itu bisa kuat, bisanya orang iman itu bisa sukses di dalam dunia maupun di akhirat karena dia berdoa, karena dia memanjatkan doa, karena dia mempunyai pedang ya. Pedangnya orang iman itu adalah doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yakini bahwasanya kita ini adalah ada yang mengatur, ada yang menciptakan, ada yang memberikan ya. Bapak Ibu sekalian bisa menjadi orang hebat, kita bisa menjadi orang sukses, itu karena ada yang memberikan, karena ada orang yang mengkodarkan. Siapa yang memberikan itu? Ya, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan segala makhluk di dunia ini beserta isinya, kemudian sak rezekinya, sak kodarnya, sak ketentuannya, rezekinya, kemudian jodohnya, kemudian ajal patinya, kemudian kita nanti mendapatkan kenikmatan, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, itu semua yang memberikan adalah Allah. Orang iman ya, kalau mendapatkan rezeki dari Allah, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mendapatkan cobaan dari Allah ya, kita bersabar karena itu merupakan cobaan dari Allah. Akhasiban nasu ayutraku ayakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah engkau Muhammad menyangka jika engkau dibiarkan mengatakan amanah, saya beriman, fahum la yuftanun, kemudian tidak dicoba begitu? Ya, jawabnya pasti dicoba. Kalau kita sudah mengikrarkan diri kita jadi orang iman, jawabnya pasti dicoba. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wa basyiris sabirin. Dan niscaya akan mencoba sungguh bisain dengan sesuatu minal khaufi, dari rasa khawatir,
wal ju'i dan rasa lapar, wa naqsim dan kekurangan minal amwal dari harta, wal anfusi dan diri. Kurang diri maksudnya sakit. Wabasyiri sabirin, berilah kabar gembira ke Muhammad as-sabirin pada orang yang mau bersabar. Artinya apa sekalian? Cobaan itu akan selesai dengan baik manakala kita hadapi dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Ibarat lagi badai, ya kita tiarap, ya. Kita tiarap, kita berhenti. Ya, termasuk kemarin kita lagi dicoba pandemi, kita bersabar, kita tiarap di rumah. Ya. Nah sekarang sudah selesai, nah kita lanjut lagi, action lagi. Nah ini, kalau mendapatkan musibah, istirja itu kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, jadi kembalikan kepada Allah. Semua itu adalah Allah tempat kembali. Jadi manusia itu pasti akan mendapatkan salah satunya. Kalau enggak dapatkan rezeki, ya dapatkan musibah. Kalau enggak dapatkan musibah, ya mendapatkan cobaan. Ya. Yang keempat adalah kalau enggak mendapatkan itu, ya terkadang kita melakukan suatu kesalahan. Nah kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita bertobat dengan tobatan nasuha. Tobatan nasuha, ya, mengakui kesalahannya, minta ampun kepada Allah, kemudian baca istighfar, kemudian mencari mencari amalan yang bisa menghapus kesalahannya. Dengan melaksanakan tobatan nasuha, tidak akan mengulangi kembali. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hikmah dari kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu kalau Allah dimintai, kalau kita meminta kepada Allah, Allah malah senang. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah semakin senang. Ud'uni fastajib lakum. Mintalah padaku, aku akan mengabulkan. Bahkan kalau kita tidak mau berdoa, akan diancam oleh Allah, dimasukkan dalam neraka. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, artinya tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau minta kepada Allah. An ibadati, apabila beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Aku akan memasukkan dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Nah ini luar biasa Bapak sekalian. Maka dari itu kita jangan lupa kita terus berdoa, terutama doa di sepertiga malam yang akhir. Yang kedua, doa di tempat-tempat mustajabah. Kalau di tanah air nggak ada tempat mustajabah, adanya waktu mustajabah sepertiga malam yang akhir. Kalau di Mekah itu ada tempat-tempat mustajabah, yaitu banyak sekali di sini. Salah satunya ya di belakang makom Ibrahim, di Multazam, di Bukit Sofa, Bukit Marwah, termasuk juga antara Rukun Yaman dan Hajar Aswad. Antara Rukun Yaman dan Hajar Aswad itu di situ Allah menaruh 70 malaikat untuk membacakan amin. Nah, luar biasa Bapak-Bapak sekalian. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana doanya khataman Al-Quran, kita lanjutkan video ini, jangan sampai selesai, jangan sampai dimatikan sebelum selesai, dan jangan lupa kita membaca amin. Sekian dari saya. Silakan kita lanjutkan tayangan berikutnya, yaitu doa khataman Al-Quran oleh Imam Sudes di Masjidil Haram di malam 29 Lailatul Qadar. Malam 29 Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.